Yang penting jangan memberi kunyah seperti kunyahnya atau memberi julukan seperti julukannya Muhammad yang kita akui sebagai nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Mas Tisna itu namanya Muhammad, Pak. Muhammad Tisna Gupita. Panggilannya Muhammad. Kemudian panjenengan itu manggilnya Nabi Tisna. Itu tidak boleh, Pak. Jadi yang boleh itu hanya sekedar Muhammadnya, julukan nabinya itu tidak boleh. Siapapun namanya tidak boleh. Mau orang tersebut dikasih nama Adam, nama Idris, nama Nuh, nama Hud dan seterusnya, bebas. Yang penting kalau ngasih nama itu hati-hati, karena nama itu adalah doa. Makanya ada itu di dulu saya waktu masih mondok itu ada adik kelas saya namanya itu Khairul Anbiya wal Mursalin. Entah itu orang tuanya mimpi apa saya nggak tahu. Padahal itu kalau diartikan Khairul Anbiya wal Mursalin itu kan sebaik-baik para nabi dan para rasul. Nah itu memang bagus, dilihat dari kata-katanya itu bagus, Pak. Tapi artinya itu bisa jadi orang tersebut gila itu kalau nggak segera diganti. Nah kemudian dikasih nama Zolimin, itu kan Quran juga, Pak. Tapi Zolimin itu artinya adalah orang-orang yang zolim. Bisa jadi anak tersebut itu ya zolim. Tetangga saya ada namanya dulunya itu Kaslan, artinya adalah malas-malasan. Hidupnya bener, Pak, tidur terus, waktunya azan tidur, waktunya sholat tidur, waktunya kerja tidur, sampai sambat orang tuanya ngeluh. Kemudian dinasehati salah seorang kiai agar diganti namanya menjadi Muflihin, orang yang beruntung. Sejak diganti nama, kemudian orang tersebut ini berubah pola hidupnya, berubah kesehariannya. Berarti nama itu sangat mempengaruhi kepada karakteristik orang tersebut, anak yang dikasih nama tersebut. Maka panjenengan ketika nanti punya anak lagi atau punya cucu, itu kalau ngasih nama hati-hati. Boleh mengambil nama dari Al-Quran, yang penting disesuaikan dengan arti nama tersebut. Idza atasa ahadukum bal yaqul alhamdulillahi wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallahu fa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Idza atasa ahadukum, ketika salah satu di antara kalian ini ada yang bersin atau wahing, maka falyaqul alhamdulillahi. Orang tersebut hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu, dan orang yang di sekitarnya itu mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallahu falyakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ketika yang di sekitarnya atau temannya ini mengucapkan yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi membalas dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini adalah hadis dan hadisnya sahih, riwayatnya Imam Bukhari. Jadi ketika saya bersin wahing, kemudian saya mengucapkan alhamdulillah, maka panjenengan mengucapkan yarhamukallah, terus saya mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu semua doa. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, semoga Allah memberimu petunjuk. Wa yuslihu balakum, dan memberi kamu hati yang baik atau memperbaiki hatimu. Itu adalah doa. Dan itu ketika Nabi Adam dulu diciptakan, ya. Ketika Nabi Adam ini masih
setengah. Jadi Nabi Adam itu kan dimasukkan rohnya, itu kan tidak langsung sekali jadi full, enggak, tapi dari atas baru setengah. Awalnya itu baru di wajah saja, baru di kepala. Kemudian Nabi Adam ini hendak mau bersin, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rohnya ini masuk kembali sampai setengah badan, ya mungkin kurang lebih sampai perut. Nabi Adam sudah tidak bisa lagi menahan bersinnya, maka Nabi Adam keceplosan keluar bersin. Kemudian Nabi Adam ini bersin, Allah yarhamukallah, Allah berfirman kepada Nabi Adam, yarhamukallah, hai Adam, bahwa Tuhanmu itu merahmati kamu. Berarti yarhamukallah ini asal usulnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada teman kita yang bersin, kok kita tidak mau tidak mau mengucapkan yarhamukallah, jangan-jangan orang tersebut itu bukan dari Bani Adam, Pak. Entah dari Bani Jin misalkan, atau Bani Iblis. Setelah full, setelah setengah ini, kemudian Allah memasukkan kembali ruhnya sampai full ke bawah. Ada yang meriwayatkan belum sampai ke bawah, sampai ujung kaki, itu Nabi Adam sudah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena mendapatkan nikmat, Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahut tasa'uba fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyakula lahu yarhamukallah. Innallaha yuhibbul utasa, bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai bersin, wa yakrahut tasa'uba, dan Allah itu membenci tasa'ub, menguap, angop itu loh Pak, menguap. Allah itu benci. Faida atau sa'ahadukum, lah terus kalau kita kepepet bagaimana Pak? Sudah saking ngantuknya kita ini mau nggak mau harus menguap. Itu bagaimana? Nanti ada caranya. Faida atau sa'ahadukum wa hamidallaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyakula lahu yarhamukallah. Jadi ketika ada orang yang bersin, kemudian di situ di sebelahnya ini ada orang, maka yang bersin mengucapkan alhamdulillah, temannya atau di sekitarnya ini tadi mengucapkan yarhamukallah. Nah, terus ketika tasa'ub, wa ammat tasa'ubu fa innama huwa minasyaiton. Ketika ada orang yang menguap, maka sesungguhnya menguap itu adalah cara syaiton, cara setan untuk mengajak orang tersebut berbuat jelek. Atau mudahnya adalah bahwa tasa'ub, menguap itu adalah setan. Fa'idha tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastato'a. Ketika ada salah seorang kalian ini kok tidak bisa menahan menguap, maka tahanlah sebisa mungkin, mastato'a, fa inna ahadakum idza tasa'aba dohika minhu syaiton. Karena ketika orang tersebut ini kok menguap, kemudian tidak ada upaya untuk menutupnya, maka setan saat itu sedang bahagia melihat hamba Allah ini menguap. Jadi misinya setan untuk menjadikan orang tersebut menguap ini berhasil, dan mereka ini bahagia Pak. Nah terus ketika kita ini mau menguap, itu bagaimana? Nah tutup ya, mulut kita ditutup. Maka dalam Bulughul Maram itu dijelaskan, di dalam Muhtarul Ahadits juga dijelaskan, ketika di antara kalian ini kok sudah tidak bisa menguap, maka ucapkanlah pujian kepada Allah ketika sedang menguap. Karena ketika orang menguap
membuka mulutnya, setan ini masuk. Itu kata Nabi. Jadi ketika kita menguap, kita buka mulut kita, maka setan ini masuk ke dalam tubuh kita. Caranya Nabi itu mengajari ketika kita menguap, maka tutuplah dengan tangan atau tutup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allahu Akbar atau Subhanallah, atau dengan ucapan pujian-pujian zikir kepada Allah agar setan ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Maka setiap orang yang misalkan ya datang ke majelis kemudian menguap, nah itu kebanyakan, mohon maaf jangan tersinggung Pak, ini hanya gambaran saja. Ketika menguap seringkali itu pasti nanti akan tertidur. Tapi bagaimanapun tidur di dalam majelis itu masih diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan meskipun datang ke masjid ikut taklim tidur itu masih dapat pahala Pak. Masih lebih utama itu ketimbang di dalam kamar tidak jelas, main HP kah atau yang lain kah. Lah itu lebih baik panjenengan di masjid meskipun tidur. Bahkan ketika dalam satu majelis panjenengan datang kayak begini, ngantuk, tidur terus menunduk. Di samping panjenengan itu ada orang yang membaca Al-Quran. Alasannya dia ini nggak suka majelis taklim, maka masih baik orang yang tidur di majelis taklim itu ketimbang orang yang tidak mengikuti majelis taklim. Karena Nabi itu lebih menyukai orang-orang yang mengikuti majelis ilmu ketimbang orang yang memperhatikan dirinya sendiri, yaitu tadi seperti orang yang membaca Al-Quran sedangkan di sampingnya atau di sekitarnya itu ada majelis taklim. Itu Nabi lebih menyukai orang yang mengikuti majelis taklim, meskipun di situ nanti orangnya hanya ngantuk saja, itu masih disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tambah satu lagi, An Ibni Umar anna bnatan li Umar kanat yuqalu laha Asiyatun fasammaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jamilah. Diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu bahwa anna bnatan li Umar, dulu anak perempuannya beliau, anak perempuannya Umar itu yuqalu laha Asiyatu, dikasih nama Asiyah pakai ain Asiyatu atau Asiyah. Kalau Asiyah itu nanti bisa istrinya Fir'aun. Asiyatu fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah ini tahu Umar memberikan namanya, nama anak perempuannya itu kok Asiyah yang berarti durhaka, maka kemudian Rasulullah ini mengganti nama Asiyah menjadi Jamilah, yaitu bernama Jamilah. Artinya Jamilah adalah cantik, baik. Innallahal jamal, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah ini jamil, indah, baik, bagus, yuhibbul jamal, dan menyukai sebuah keindahan atau kecantikan. Maka panjenengan ketika nanti kok misalkan dimintai nama oleh tetangga, ada tetangga yang melahirkan atau panjenengan punya cucu diminta untuk memberi nama, maka berilah nama dengan baik. Terutama perhatikan artinya. Ya, perhatikan artinya, jangan hanya memperhatikan kelihatan keren namanya tapi tidak memperhatikan artinya. Sekelas Sayyidina Umar, sahabat Nabi, itu saja masih ditegur oleh Nabi dengan diganti nama putri beliau yang bernama Asiyah. Asiyah itu artinya adalah asi, yaitu durhaka atau maksiat. Kemudian Rasulullah ketika tahu, Rasulullah langsung seketika menggantinya dengan nama Jamilah. Maka putranya Sayyidina Umar, putrinya Sayyidina Umar itu yang awalnya Asiyah kemudian ganti nama Jamilah.
yang artinya adalah bagus atau cantik. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan khatimul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.